Maka Abraha membentuk pasukan. Nah, Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah, dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman, gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya, sudah dibiasa dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan, menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya, dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu, gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini, itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu, selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap-nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah, Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh, betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud, pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu, walaupun mereka ada yang penyembah berhala, gitu kan. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dzunafar. Dzunafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dzunafar ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huzum, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dzunafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, jazirah Arab, dua orang ini, Dzunafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah, apalagi kita. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah. Orang-orang Taif ketakutan, dan jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah, terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau, karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah. Pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati, yang menunjukin jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal.
Setiap orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rughal, berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abraha, setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti, itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu, dirajam kuburan, dijadikan marjam, tempat melempar batu, kuburannya si Abu Rughal karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Waktu itu yang jadi raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam, nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Baru masuk kan? Cuma karena kejadian sama Iryad, kemudian tadi dia membangun Kulais, belum lama beliau belum bisa. Maka dia butuh penterjemah. Dipanggillah satu penterjemah. Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian, waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang, walaupun itu Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Ditanya bagaimana Dhu Nafar, bagaimana caranya ketemu sama raja ini, saya mau bicara. Dhu Nafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit, tapi waktu saya lagi dalam perjalanan dari perjalanan tadi di suku saya, waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, ya, kepala gajah tadi namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Dhu Nafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Dhu Nafar, akhirnya Unais setuju, Unais membahasakan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemulah akhirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muttalib ini terkenal sangat tampan, berwibawa gitu kan. Raja datang. Saking punya wibawa waktu dia masuk ke dalam kemah Abraha, Abraha melihat dia, Abraha dianggap raja Yaman pada saat itu. Dia lihat Abdul Muttalib duduk di lantai, dia pun datang duduk di lantai. Datang penterjemah, bicara di antara mereka. Kata Abraha, kenapa? Siapa kamu ini? Saya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah. Kenapa kamu datang? Dia bilang, wahai Raja Abraha, pasukan Anda telah mengambil gembalaan masyarakatku. Di antaranya adalah 200 ekor unta milikku. Aku minta kepada Anda untuk kembalikan aja semua itu. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, saya datang, waktu kau datang, saya lihat kewibawaan ada padamu. Saya sampai turun di lantai, menduduk bersamamu karena saya anggap kau wibawa. Saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini. Tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib, kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap dia bisa sadar. Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, itu Raja Abraha, kalau saya pemilik unta dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalanya, kalau rumah yang Anda mau serang ini ada pemiliknya, ada Tuhannya, maka Tuhannya akan menjaganya. Tapi Abraha tidak tangkap poin itu. Kemudian dia mengatakan pada Abdul Muttalib, begini saja, saya tidak ingin menyerang kalian, kalian terlalu kecil untuk saya lawan. Sudah selesai, keluar dari Mekah, saya hanya mau hancurkan rumah itu. Bisa? Bisa. Baiklah, dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat Maka. Lalu Abu Thalib iklankan, selama 3 hari seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar bersih, nggak boleh ada Mekah satu orang pun. Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah, dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu. Pada saat itu pun setelah keluar semuanya, sudah kosong Mekah, Abraha setelah 3 hari menyuruh pasukannya masuk. Waktu sudah masuk, dan tentu masuk pintu gerbang Mekah tidak langsung kelihatan Ka'bah karena Mekah cukup besar.
masuk sampai tiba di dekat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah Dzunafar tadi yang ditawan oleh Abraha itu, waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan, dia lari, kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, wahai Mahmud, ubruk, ubruk itu duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk, si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi mau. Tapi kalau nyerang ke depan, nggak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk. Ini kan pimpinannya. Nggak mau, yang lain nggak mau bergerak. Kalau ini bergerak, baru bergerak. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot, Abraha suruh sampai dalam beberapa athar disebutkan mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah, paksa berdiri nggak mau. Dalam kondisi seperti itu, maka karena mereka ngotot, yang disebutkan dalam riwayat ya, saya sudah tidak tahu lagi masalah kita Dzunafar dan Nufail, mereka kemana, mereka selamat atau tidak, tapi yang jelas mereka melihat dari kejauhan, langit sangat gelap, dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya. Begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung, dan kita sudah tahu burung ababil ya, diberikan nama ababil oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Maka datanglah pasukan burung ini yang membawa batu-batu dari neraka Jahannam. Sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma, batu-batu yang kecil ya. Dan batu itu setiap burung memegang satu cengkraman, satu jadi dua, dan dilepaskan. Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abraha atau gajahnya tembus sampai ke perutnya. Batu itu, karena itu dari neraka Jahannam memang. Lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka. Maka tidak satu pun selamat. Termasuk Abraha sendiri mati pada saat itu. Maka semenjak itu, semenjak kejadian Abraha tadi, secara otomatis ya, Ka'bah makin diagungkan oleh orang-orang Mekah. Sampai mereka menjadikan istilah hancurnya pasukan Ka'bah, pasukan gajah ini sebagai perhitungan tahunan. Jadi mereka selalu mengatakan tahun gajah, 1 tahun, setahun gajah, 2 tahun, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Jadi tahun gajah dijadikan tolak ukur. Dan Nabi SAW lahir di tahun gajah itu. Allah menceritakan dalam surah Fil, surah gajah, tadi ini menceritakan surah nomor 105, 5 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi dhallil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhan kalian bertindak terhadap pasukan gajah? Ini yang Allah ajak bicara siapa? Orang-orang Mekah. Waktu Nabi SAW mendakwahi mereka, mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi SAW. Allah ingatkan, ingat tak dulu bagaimana Tuhan mau menghancurkan pasukan gajah itu? Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka, Abraha dan pasukannya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya habislah di sini pasukan gajah.